Menyikapi perkembangan finansial teknologi atau fintech yang tumbuh sangat pesat dewasa ini, strategi yang paling tepat dilakukan pihak perbankan adalah melakukan kolaborasi dengan fintech yang telah ada. Dengan demikian, pihak perbankan bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi fintech tanpa harus membuat sendiri teknologi tersebut dari awal. Menurut praktisi perbankan Imade Arya Amitabha, pertumbuhan fintech di Indonesia dalam 1 tahun terakhir mencapai 1000% dengan penyaluran kredit hingga 40 triliun rupiah. Pesatnya pertumbuhan fintech ini karena lembaga keuangan non-bank yang memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial ini menawarkan kemudahan dalam memberikan pinjaman dalam proses yang sangat mudah dan cepat, bahkan terkadang tanpa perlu jaminan. Perkembangan fintech tidak bisa dibendung karena memang sesuai dengan tuntutan zaman di era revolusi industri saat ini. Menyikapi hal tersebut, Arya Amitabha mengharapkan pihak perbankan di Bali bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi fintech dengan menjalin kolaborasi dengan lembaga-lembaga fintech dengan menjadi penyedia dana bagi fintech. Begitu pesatnya kemajuan teknologi ini ya tentu ketika kita berbicara dari sisi perbankan ini agak berat bagi perbankan untuk mengikuti perkembangan fintech ini ya. Apalagi juga sudah ada imbauan dari Komisioner OJK Bapak Heru Kristiana bahwa perbankan ke depannya agar bisa eksis tidak ada cara lain adalah berkolaborasi dengan fintech. Nah, jadi ini yang harus segera diikuti karena kalau ketika perbankan membuat suatu fintech, nah ini keterbatasan waktu ya. Lebih baik ya kondisi yang sekarang ini adalah bagaimana perbankan yang merasa terancam dari sisi fintechnya, ada lembaga baru fintech yang begitu cepat tumbuhnya, mau tidak mau strategi yang paling tepat yang saat sekarang ini adalah berkolaborasi antar perbankan dengan fintech. Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan tawaran kredit dari fintech, Amitabha berharap agar calon kreditur benar-benar memahami perjanjian yang dilakukan dengan fintech dan menyadari bahwa dana yang dipinjam harus dikembalikan, sehingga tidak terjadi hal-hal negatif akibat depresi dikejar-kejar oleh fintech. Tentu ketika fintech tidak ada jaminan misalnya ya, tentu dengan komitmen kesepakatan bersama bahwa ketika dia tidak membayar tentu ada cara-cara fintech yang sudah disetujui ya, dikejar-kejar dalam hal itu ya. Nah, tentu pada prinsipnya adalah bagaimana ketika kita sebagai orang Bali misalnya ketika ya berutang ya wajib dibayar, itu aja kuncinya. Dan ini sangat penting ya kalau kita melihat ke depannya adalah ini adalah dengan fintech adalah bagaimana orang harus bayar baik dengan jaminan ataupun tidak. Nah, ini ketika ini sudah disadari bersama adalah malah suatu hal yang positif bagaimana menuju masyarakat yang religius ya, benar-benar terus terang, benar-benar memberikan suatu data informasi yang sejujur-jujurnya dan tahu akan konsekuensinya. Kedepannya, pemerintah diharapkan bisa segera menerbitkan regulasi untuk mengatur keberadaan fintech dan pihak lain juga memberikan keleluasaan bagi perbankan agar memberikan kesetaraan sehingga bisa bersaing menghadapi keberadaan fintech. Eka Yana dan Indrawan, Bali.